Nah, sip lah ya. Jadi kita sebenarnya tadi saya pengen nyiapin bahan ajar buat besok pagi, tapi karena kok lama-lama saya kewalahan ya jawab japri satu-satu ya. Kayaknya lebih baik kita zoom aja lah sebentar ya. Eee, Tadi saya rekomendasi tambahan menu menu swing di sini di sini. Jadi langsung aja ya, langsung aja kita nambahkan menu swing di Amar. Amar itu secara kriteria sudah memenuhi, apa namanya, cara screening kita. Jadi misalnya ini penghabisan jadi ini naik tinggi, ya kan, Amar sempat naik tinggi, dia, dihabisi di sini, ya. Ini ada sempat naik, dihabisi, berarti, ini naik lagi berkurang, berarti kita bisa hitung mulai Amar masuk ada 2 candle besar di sini. Nah, ada 2 candle besar di sini, terus kemudian dia mulai anteng. Nah, kapan mulai beli nanti, saya menduga nanti di 290, 292, muncul candle seperti ini. Nah, targetnya ke berapa? Karena Amar masih equity 1T, target saya ya nutup gap lah, minimal nutup gap pertama lah, ini. Itu sih, kalau saya menu swing. Nah, menu FT besok tadi saya lihat kalau yang modelnya keren, kita lihat kerennya dulu. Kita lihat kerennya dulu, walaupun seharian saya sebenarnya bahkan nggak buka RDN, keren itu nurut sekali, dia ada di sini, terus kemudian saya beli 141 kemarin seperti yang saya tunjukin, target sederhananya kan ya 160, dah, itu. Nah, kita lari ke friend yang posisi chartnya mirip. Kalau ditanya gimana sih cara screeningnya? Kalau saya cara screeningnya ya badan cangkul, kepala cangkul, ketemu support, walaupun bukan fresh demand, cuman karena dia sama uptrend biasanya nggak sampai ketemu fresh demand, ketemu di support kuat, sudah, dia nurut, kelihatan akumulasi, saya beli, gitu aja. Itu target terdekatnya segini, ya syukur-syukur bisa balik ke sini. Ya, nah walaupun ini kalau misalnya mau mau males trading, mau dibuat swing, ya jangan entry di sini gitu. Entry-nya seharusnya di sini atau nunggu breakout sekalian dengan target agak jauh, Saudara. Targetnya adalah di dia nih, tercapai atau tidak saya tidak tahu, yang jelas lama. Yang jelas lama kalau pengen harga 360, tapi itu beggar ya. Jadi maksudnya, keren itu kalau mau dibuat, apa namanya, dibuat swing pun worth it, dan dia memang sedang butuh uang karena banyak perusahaannya bermasalah gitu ya. Dan tak pikir cara satu-satunya yang paling mudah, bukan satu-satunya, cara yang paling mudah selain dapetin nasabah dari dan bisnis real ya goreng sahamnya lagi gitu. Itu kalau mau FT dan oke, sebelum berpanjang lebar, tadi kan mau bandingin keren dan tren ya. Ini saya pengen pengen cerita apa, teknik screening dengan satu teknik dulu, nanti tekniknya kan bisa banyak. Nah, ini cuma satu teknik karena tadi siang, Pak Arthur itu nanya kan, "Emang semalam diceritain, apa namanya, eee, teknik screening untuk FT?" Gitu kan. Iya, memang saya belum ceritain teknik screening untuk FT, baru teknik screening untuk swing. Walaupun ini bisa untuk swing karena apa, karena ada candle ini satu, candle ini 2. Berarti kan harga seharusnya harus selalu dijaga di titik keseimbangan di sini. Jadi ketika harga nembus ini berarti titik keseimbangannya ini nih harus dijemput balik. Dan saya sempat ngecek sebenarnya bandar ada di 155. Di 155. Jadi kalau dilihat secara volume ini masuk akal. Si keren gitu. Nah, tapi kan ini berarti besok sudah tidak bisa dipakai FT lagi karena FT-nya sudah lewat, walaupun saya belum TP, wong saya nggak buka RDN.
Oke, kita pengen bandingkan kren dan tren. Kita bandingkan kren dan tren. Apakah modelnya sama? Mari kita lihat teknik screeningnya. Tren, mari muncul. Nah, tren agak sedikit berbeda, tapi overall dia uptrend dan titik keseimbangannya ini volume giant-nya ada di sini dan dia ada di area konsolidasi ini. Artinya ini kita tanpa buka proxum, harusnya si bandar ada di area ini. Harusnya ya. Ada di area ini dan kemudian muncul inverted hammer. Ini namanya inverted hammer alias palu kebalik. Nah, targetnya berapa kalau mau FT ya segini aja, nggak usah tinggi-tinggi. Berapa ini? 126, 10 poin. 10 poin berarti kalau 115 ya sekitar 7% lah ya. Mari kita ukur apakah benar 7%. Kira-kira ini kira-kira. Ya, 7,94. Ya, let's say 7% lumayan lah. Lumayan, masih worth it dengan resiko. Ya, resikonya kalau mau agak longgar kan berarti 6 poin. Kalau mau ketat ya di sini resikonya. Udah gitu, cuma 3 poin. Ini kalau mau cara menu FT. Kalau dilihat dari apa? Dari candle harusnya sih meyakinkan dan dilihat dari misalnya kita mau cek bot, saya mau cek bot, tunjukin coba. Saya belum ngecek juga sih sebenarnya. Cek bot, friend. Oh, no. Trendnya ternyata distribusi. Berarti ini tidak bisa dipakai. Distribusinya terlalu kuat. Berarti ini kemungkinan masih akan, ya ini terlalu beresiko, mungkin bisa jebol nih kalau kayak gini. Jadi kalau dilihat candle ternyata bagus, tapi dilihat dari sisi apa? Dari sisi bot tidak mengizinkan. Jadi apa? Riskan. Tuh. Kelihatan ya trennya. Nah, kemarin saya rekomendasi apa lagi ya? Apalagi teman-teman yang lihat. Oh iya, tadi saya melihat PMMP. Si udang coba lihat. Nah, itu teknik screening saya kayak gitu kira-kira. Jadi setelah saya lihat berapa kali, nah ini bagus. Biasanya saham-saham yang kayak gini nih, saham-saham dengan dividen tanggung, saya suka nih. Jadi setelah ada dividen, terus kemudian apa namanya? Kalau posisi kayak gini, saya cenderung memilih untuk beli. Jadi bukan ketika waktu itu kan waktu pertama kita trading kan area ini ya kalau nggak salah ya Mbak Ira ya. Di area 400-an itu ya. Sebelum 500, terus kemudian dia nyampe ke sini, buang barang walaupun dan kalau dilihat dari ini bandar masih belum keluar. Jadi menurut saya ini saham sangat bagus kemiringannya. Sudah breakout dari resisten sebelumnya dan kemudian masih dijaga di sini. Nah, target rendahnya adalah ini. Ini berapa persen ya? Kita hitung risk reward rasionya. Sebentar kita hitung risk reward rasionya. 6,5%. Gitu. Nah, karena kalau segini menurut teman-teman bagus ya oke. Nah, resikonya sebatang candle ini. Tapi mari kita lihat seperti apa si bot. Bot ngomong apa ya kira-kira ya? Bot ngomong apa ya? Bot mana bot? Oke, sebentar. Bot ngomong apa, Mbak? Om. Akum. Kayaknya akum masih kuat. Wah, ya udah. Apa perlu dicek dulu? Cek dulu lah ya. Masa nggak dicek? Nggak adil. Cek aja Om. Mau takut mataku salah. Kelihatan nggak di layar?
Nongol nggak? Wih, come on. Kelihatan nggak? Apa kesimpulannya? 1,32. Berarti dia akumulasi betul ya. Cuman posisinya ada di ya akumulasi. Oke, aman. Jadi si udang bisa buat bekal besok pagi. Ya minimal kalau maksud saya gini, kalau masih belum kenal dengan sahamnya, walaupun kalau dilihat ini kan super uptrend kan, strong uptrend ya. Nah, kalau masih belum kenal dengan sahamnya, ya jadiin aja watchlist dulu gitu. Jadiin aja watchlist terlebih dahulu sebelum memutuskan, oh kalau ternyata sudah mulai hafal, nah bolehlah kita masuk. Gitu. Ini dari PMMP. Nah, biasanya saham-saham kalau model kayak gini saya suka nih. Selain dia sudah retrace, kemudian posisinya selalu akumulasi walaupun pelan-pelan, dia tetap dengan kemiringan yang sangat bagus. Semalam saya menyebut apa? Kalau saham call yang mau buat apa? Buat invest, malah keburu terbang kurang ajar. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Nah, apa namanya? Terlambat. Waktu itu saya terakhir beli sih daerah sini. Ketika dibawa turun saya lupa ngambil lagi. Cuman target saya waktu itu cuma segini. Ternyata jebol. Ya sudahlah, bukan rezeki ya si PTRO ya, termasuk kayak apa semalam yang saya nyebut apa? CSI. Oke, jadi watchlistnya supaya nggak banyak, kelihatan satu aja ya. Biar untuk nandain sekaligus gimana sih sebenarnya apa namanya caraku screening gitu. Ternyata kuat sekali, tidak bisa tembus. Tapi ini menurut saya sih lama-lama jebol juga. Lama-lama jebol juga. Cuman kalau mau beli aman berarti kan nunggu di sini kan. Berapa nih? 5. Ya area inilah. Karena saya nggak sukanya kalau kayak gini nih. Kalau ini diukur ternyata sampai sini dan tercapai terus retrace, saya nggak suka nih saham kayak gini. Saya kalau mau masuk berarti saya harus tunggu lagi. Suka nggak suka. Ini karena kemarin muncul news dia mau bagi dividen dan apa? Mau right issue. Ditegaskan sekali lagi itu spam. Ya sudahlah, bukan rezekinya. Oke, sampai di situ ocehan pendek saya. Kalau mau ada pertanyaan boleh, waktu kita nggak banyak. Monggo. Atau ada komentar atau usulan watchlist gitu. Selain yang sudah dibahas kemarin. Waktu kita nggak banyak loh. Nanti kalau ditunda-tunda. Monggo. Nggak ada? Oke. Oh iya. Pak, nanya dong, Pak. Ya, Salam kenal, Pak, semuanya, Pak. Pak, dengan siapa nih, Pak? bisa lihat Windu, Pak. Oh ya, Pak Windu. Saya kenal Pak Hatimin gara-gara warung digital kemarin, Pak. Oh iya, iya, Eh, iya. Nah, Pak, bisa cek dinar, Pak. Hmm? Kenapa Dinar? Sudah menarik belum, Pak? Dikit lagi kayaknya sih ya. Ya, kalau eh saya sih mikirnya karena ini diundurnya seminggu, jadi ini tidak akan terlalu lama. Dan sebenarnya saya menunggu candle hijau tidak panjang. Jadi apa bullish harami lah. Bullish harami di Oke. ujung sini. Yang saya tunggu itu. Kalau bullish harami ada di sini besok atau kapanpun dia muncul, mari masuk. Pendek ini kan, karena diundurnya cuma seminggu. Cuman kalau ini kan lihat, ini kan sama kayak Amar, cuman dia karena hajatan lebih dulu, akhirnya ininya ketutup semua ya, rapat ya. Artinya targetnya Dinar ke depan harusnya sudah tidak banyak. Jadi maksimal ya di sini.
Ya, karena hari ini masih distribusi banyak sih, Pak. Iya, kalau kalau saya sih gitu. Kalau untuk kasus Dinar, makanya kemarin siapa? Om Roni kalau nggak salah nanya, Dinar gimana nih? Waduh, saya Dinar sudah nggak berani agresif karena kita sudah tahu bahwa di si partner strategisnya parkir di sini 197, ya kan? Posisinya di sini, jadi kejauhan gitu maksudnya. Jadi berapapun berapapun RI-nya nggak masalah, sudah nggak masalah toh jauh sekali gitu. Itu kenapa jadi nggak terlalu bagus menurut saya karena partner strategisnya yang punya kepentingan ada di sangat bawah. Artinya kalau kita beli area S ini kan sebenarnya pasrah nasib kan, hanya mengandalkan ini sekarang. Kita sudah tidak bisa mengandalkan data broker summary macam-macam. Inventory bandar paling saya yakin juga sudah mulai keluar dengan posisi kayak gini. Tapi kalau cuman targetnya cuman area 350, 360 ya boleh lah, boleh. Kalau saya melihatnya kenapa tadi saya menyarankan Amar karena ini jarang disadari orang dan posisi bentuk polanya tuh sama. Ini dia naik terus kemudian setelah retrace dia naiknya pelan-pelan. Dia naiknya pelan-pelan sementara dia belum hajatan dan dia masih punya utang sampai sini. Ya makanya saya bilang anggaplah target kita nggak usah jauh-jauh deh segini. Itu udah lumayan kok, udah banyak kok. Dan kalau gap bawah kan udah dia tutup ya. Nah, yang jadi masalah adalah dia itu lotnya memang tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal. Jadi ya lama, tapi kalau sekali narik ya hure-hure kita gitu. Tapi sudah memenuhi kriteria kok. 1, 2, tinggal nunggu yang ketiganya doang. Tinggal nunggu BEM-nya. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu kapan. Tapi kalau menurut regulasi, dia suka nggak suka kan tahun ini harus memenuhi 2T karena equity-nya baru 1T. Itu sangat menarik. Nah, untuk saya yang menurut saya sekarang belakangan sedang sibuk, ini sangat menarik untuk saya beli. Jadi saya order aja udah. Order otomatis. Kalau sentuh harga saya ya saya beli gitu. Gitu. Ada yang lain? Selain Dinar, properti. Oh iya, properti. Properti itu saya sudah ngomong ke Pak Arthur itu. Properti itu pilihan saya ada di sini. Hari apa tuh saya ngomong ya? Ada di sini. Kalau properti ada di sini atau sekalian ke sini. Ini kayaknya baru dimulai nih. Barang ini baru dimulai karena asumsinya tuh kan. Ini kalau yang nggak bisa lihat layar tiap hari oke nih. Sama yang kemarin saya sebut ini barang. Lagi bikin base dan terlihat sekali dia akumulasi. Lihat rejection-nya banyak sekali kan. Cuman memang baru sekali dia melakukan gerakan impulsif. Selebihnya tidak ada volume. Jadi maksudnya kalau untuk swing ini bikin capek. Kalau mau trading ya itu yang saya bilang paling targetnya segini udah cukup. Paling dia rata lagi baru bump. Menurut saya ya, kalau properti itu atau langganan kita yang pernah sempat jadi langganan di Sumarekon gitu. Wow, ada di resi saudara. Ini gambar lama ya. Jadi saya hanya ketika ngebuka ya pokoknya itu gambar lama yang ada. Artinya area belinya di sini. Kalau mau trading kan berarti TP 1-nya di sini, TP 2-nya di sini. Nah, kalau misalnya trader kan kalau saya sedang jadi mode trader berarti kan ya TP di sini kan gitu kira-kira. Itu untuk properti. Saya sih nggak terlalu banyak melihat properti kecuali yang saham swing itu, yang ini si Asri gitu. Oke, yang lain.
Oke, Kija itu kemarin alasannya adalah dia mau, jadi kenapa Kija, supaya supaya agak agak apa namanya, teman-teman kalau misalnya besok atau kapanpun berniat beli selain melihat ini ya, selain melihat chart, pertama kan alasannya dia ada di fresh demand satu. Ini kan nggak jebol tuh kan. Satu, yang kedua, Kija itu mau nerbitin hutang, menerbitin hutang apa namanya lumayan, dan jaminannya adalah ya saham perusahaan gitu. Jadi menurut saya ini harga akan dibuat menarik. Cuman memang gaya bandarnya kan kalau naik kayak gini kan. Kalau naik tuh kayak gini. Nah, ketika muncul candle-candle kayak gini nih, kan orang takut tuh kan. Padahal dia naik terus gitu, ngeselin. Itu masalahnya. Yang jadi soal di Kija. Jadi maksudnya apa namanya? Kalau kita hanya melihat kepentingan, menurut saya ini sangat safe. Menurut saya sangat safe dan potensinya bagus. Jadi kalau mau dipakai trading pendek ya sampai sini sudah cukup dulu gitu. Kalau mau mau trading panjang ya silahkan. Tapi kalau misalnya nggak nyaman ya nggak usah diambil, karena kebanyakan dari kita kan trader yang pengennya cepat. Sementara barang ini lumayan lelet gitu. Terus apa lagi? Tapi ya prospeknya menurut saya sih bagus. MBSS. MBSS masih bagus kayaknya. MBSS. MBSS terus si apa saham kita? Peti kemas tuh, Temas masih oke kok. Nggak ada masalah dengan MBSS. Tuh, nggak ada masalah. Masih strong uptrend. Buangannya juga nggak seberapa. Ini sebenarnya kan begini kalau saya ngelihat MBSS nih. Bisa jadi dia akan strategi exit, tapi karena dia namanya pedagang, ya exitnya harus dengan cuan dong. Bisa jadi. Karena kemarin kan kalau kita melihat beritanya si LKH keluar, Indi keluar kan. Yang ini kan barangnya. Saya kira sih masih ada peluang bagus. Kalau dilihat dari volume, mereka mau goreng dulu sepertinya. Kalau sudah breakout dengan volume, ini kan breakout dengan volume kan berarti. Breakout dengan volume, dia hanya retest basis yang jadi support sekarang. Saya kira sih dengan risk reward segini menurut saya bagus aja, menarik lah, masih oke lah. Itu. Oke. Iya. Oh iya, kapal sama pelabuhan. Ini kan kalau area pelabuhan kan kita main-main di sini, terus main-main di otomatis yang utama itu apa? MPC sama IPCC kan. Nah, ini kan saham mainan kita nih. Waktu itu kayaknya yang masih punya posisi Pak Suryanto, saya tandain garis ini, area ini. Kalau dia besok nangkring di sini, berhasil nangkring di sini ya boleh Henry lagi, atau sekalian, tapi harusnya sih besok jebol nih kalau modelnya kayak gini ya. Nah, kalau saya ya itu apa namanya? Ini setelah turun, ini 1, ini 2, nah udah tinggal tunggu tanggal main berikutnya. Ini masih bagus si Temas, artinya kalau teman-teman masih mau hold oke. Kalau mau misalnya saham pendamping dari apa? IPCC, IPCM, ya itu MBSS sama ini. Kalau ini kan kita sudah trading berapa kali kan. Jadi menurut saya sih oke aja.
Oh ya, saya tahu yang dimaksud. Kalau trading kena false break, belum sempat keluar gimana gitu kan. Nah, kalau posisinya kayak gini, sebaiknya gimana? Ini kan kalau secara chart hanya beda posisi ya. Mari kita lihat chartnya ini. Ini kemarin saya bilang Mbak Ira beli aja di 1005. Naik diguyur gitu. Nah, sebelum chart ini ada, ini kan posisinya siapa? Itik kan kira-kira kayak gini kan. Ini naik, dia turun, naik, terus kemudian false break. Di sini terjadi lagi. Ini naik, dia turun, naik, terus false break ngekor. Nah, berarti kan area sini adalah area resist yang cukup kuat. Nah, ini beda posisi ya. Beda itik dengan BSIM adalah ini di sini ada resist yang sangat kuat yang menurut saya cepat atau lambat akhirnya dijebol. Cuman tinggal nunggu hype-nya lagi saham ini dia ikutan gitu aja. Ini targetnya lumayan nih, termasuk. Nah, kita kembali ke kasus yang ditanyakan kayaknya sih itik ya. Jadi false break kalau saya cenderungannya kalau kayak gini, ya pantau ketat besok pagi. Kalau besok pagi ternyata dia sampai sini kemudian retrace, ya cepat saya buang. Kalau tailing kayak gini biasanya kan apa namanya, dia akan jemput lagi tuh. Saham-saham begini kan berarti saham-saham lot tipis. Nah, pertanyaannya adalah besok itu ketika sampai di dekat ekor ini dia mau terus bablas atau koreksi. Kalau koreksi berarti saya buang dulu, saya ambil lagi di bawah. Kalau saya keputusannya itu. Nah, yang jadi masalah kalau saham kayak gini, masalahnya adalah seringkali pagi itu dia open segini, terus ninggalin ekor segini. Ini yang bikin orang cut loss. Terus baru naik ke sini, baru kalau dia mau turun-turun, kalau dia mau naik, begitu dia break ekor, baru bablas. Nah, itulah kenapa saya nggak suka trading kalau posisinya kayak gini. Kecuali kalau benar-benar saya punya waktu ya, saya benar punya waktu, terus kemudian saya melihat ini kan sebenarnya kalau dilihat peristiwa yang ini kan dia ngejemput ekor kan atau ngetes ngetes jadi kayak apa format double top minor gitu loh. Jadi kan double top yang benar itu kan dalam struktur pattern, tapi dalam struktur chart, nah mungkin yang biasa trading forex, gold, ini kan kalau dilihat di time frame yang lebih kecil jadinya double top kan ini harusnya. Bener nggak? Ada Mbak Momon nggak yang biasa trading gold? Oh shit, mana tadi? Misalnya saya buat 1 jaman. Nah, yang biasa kayak gini kan biasanya double top kan. Nah, kalau double top kan ya you know lah. Tapi bukan berarti kalau kayak gini pasti besoknya pasti besoknya turun karena dorongannya juga lumayan secara volume gitu. Itu sih kalau kasus IPIK ya. Cuman saran saya lain kali kalau ada kayak gini itu kalau mau masuk pastikan ada waktu gitu. Kalau nggak ada waktu, artinya ada waktu tuh kalau nggak ada waktu ya udah buy langsung open sell, langsung order sell gitu. Kalau nggak yang tadinya udah cuan jadi hilang lagi atau bahkan kadang-kadang malah jadi cut loss gitu. Pas dikasih cuan nggak mau, pas dikasih rugi malah jadi cut loss. Nah, itu penyakitnya kita seringkali. Oke, warung apa? Warung digital kayaknya tadi koreksi ya.
Ya udah warung digital mah jadi setrikaan aja. Pak Windu waktu itu kayaknya nanya ya masih on the track nggak? Nah, lihat aja itu masih on the track nggak kira-kira? Kalau menurut Sih, saya sih Pak. ya jadi setrikaan aja. Bolak Itu balik aja. yang semalam saya bilang ya sayang kalau swing doang diem-diem aja di barang yang kayak gini gitu. Kalau saya cenderung ya itu apa desain cuannya nanti kalau sampai bawah saya tambah, kalau naik saya buang gitu aja terus. Sampai pada momentumnya klimaks gitu. Klimaksnya di mana ya nanti kita lihat. Nah, dia kelihatan trading banget kok. Ini volume segini dia buang segini, ini volume segini dia buang segini kan gitu kira-kira. Ini volume segini dia buang segini. Ini kan kelihatan banget kalau trading. Jadi hampir mirip kayak saham apa? Kayak saham di repo padahal enggak kan. Ini kan enggak ada repo nih di sini. Kalau repo harusnya enggak ada ini. Harusnya enggak ada volume kecil ini, harusnya rata gini terus kan. Itu. Oke. Waktu kita tinggal berapa menit? 7 menit. Satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau nanya lagi? Tidak ada. Itu karena apa tadi dadakan aja. Saya nemu tadi ada PMMP, terus ada apa ya? Kok tiba-tiba saya lupa sebelum nge-zoom. Friend-nya secara bot gagal 7 menit. Ini 7 menit doang. Apa tadi? Kalau model Jaya, model apa? Kota tadi ada crossing di 208. Jadi kalau retrace ke area situ, dia kan sering kali bikin gerakan-gerakan aneh. Kalau yang berani trading boleh PTSN, boleh tadah di 280, targetnya 298 cukup. Terus apa ya? Temas tadi udah. Kalau TPIA swing agak susah. Itu aja saya kira sih. Jadi maksudnya agak susah tuh dia kan masih ada di base gitu. Walaupun kayaknya muatannya udah penuh si Bandar karena sudah ngambil di RI dan ada crossing tadi gede banget di harga RI ya, 4.080-an. Saya kira itu, yang lain sih masih oke semua. Nah, model saham-saham bank BUMN ya nantilah gampang di pas bullish market aja. Itu 5 menit terakhir ada komentar? Kalau nggak ada saya akhiri. Monggo. Ada yang mau ngajuin? Tadi Mbak Pomon ngajuin apa ya? Sorry. Maneman waktu terakhir nih. Monik. Tadi tiba-tiba sore-sore ngajuin Sraj Wong Daya. Wah, kok aneh semua nih saham. Mungkin pertimbangannya Sraj ini karena kayak Prim itu. Cuman kalau Prim kan terlihat banget kalau dia apa namanya? Beberapa hari terakhir diakumulasi. Kaki candle. Oke. Bedanya Sraj sama Prim apa? Sudah dilihat itu. Kalau Prim kenapa saya berani rekomendasi sama Pak Arthur itu? Sorry. Prim Royal Prima. Nah, ini dia. Prim ini setelah apa namanya? Setelah buangan besar, dia turunnya diakumulasi terus. Cirinya apa? Ini kayak Bevi naiknya. Jadi setiap pagi dia open gap up, turun, open gap up, turun, open gap up, turun. Gitu. Nah, memang ini kan masih dalam fase trading pendek ya. Masih akan saya semalam bilang Prim itu belum benar-benar matang gitu. Sehingga ini bisa untuk sesekali kita menu trading pendek setiap ketemu candle seperti ini. Atau misalnya kalau mau
FT yang BSCP, berarti ketika dia ketemu support lagi, beli sore, jual pagi. Gitu aja. Strateginya sederhana, karena ini kayaknya masih agak panjang untuk ngumpulin barangnya. Tapi kalau misalnya mau sesekali nyicipi, ya lumayan kan, tadi sekali naik lumayan. Gitu. Dan ini kayaknya Pak Arthur itu udah berapa kali nih mainan ini. Minimal 2 kali lah sejak saya kamu. WIM. Terakhir ya, WIM ya. WIM. WIM. Ya, beliau ngomong apa watchlist ya, watchlist sih. Kalau ya itu tadi masih sama posisinya kayak tadi malam. Kalau mau trading pendek aja. Tapi kalau mau swing, kayaknya masih agak capek nih barang. Capek lah nungguinnya gitu. Kalau ini kan kelihatan nurut kan. 550 ya lumayan sih. Lumayan sih 10%. 12-an malah. Gitu. Artinya dia akan, kalau saya ngelihatnya gitu kan. Baru konsolidasi di sini baru terbang. Nah, yang nggak tahu apakah dia mau rata dulu. Tapi yang jelas ini saham lumayan lama. Kalau dibilang watchlist, iya oke, saya setuju. Karena memang sudah kita bahas tadi malam kan. Gitu. Oke, tinggal 1 menit. Saya kira temu kangen yang nggak kangen malam ini saya cukupkan. Ini akan saya rekam, sudah saya rekam. Jadi nanti kalau misalnya tapi saya belum sempat upload, termasuk yang tadi malam saya belum ketemu formatnya. Apakah mau saya masukin ke YouTube saya terus saya nggak publikasi hanya untuk kalangan terbatas supaya yang belum sempat nonton bisa menikmati, termasuk yang ini. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau ramein aja di grup, jadi nggak terlalu capek balesin satu-satu. Terima kasih, sampai jumpa, semoga besok cuan kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri end meeting.